Apakah itu cinta? Bertanya tanpa sengaja. Cinta berkorban jiwa, indah, harum bermakna. Itukah cinta? Cinta, oh cinta suci, janganlah kau nodai. Merintis diri sendiri, menangis di ruang sunyi. Perasaan yang tanpa kabar, takkan tahu kapan dia datang. Mulianya hati, jernihkan pikiran, siapkan iman kepada Tuhan. Bila kau rindu, pikiranmu terganggu, bila kau dapat, siaplah untuk berkorban. Cinta yang suci, dunia kan abadi. Bila terkianat, ingatlah diri. Cinta yang suci, dunia kan abadi. Bila terkianat, ingatlah diri. Cie yang sedang jatuh cinta. Hancur Mina. Jadi teman-teman sekalian yang jatuh cinta, yang mendapatkan cintanya, saya di sini turut berbahagia kepada teman-teman sekalian gitu. Tapi di momen kali ini teman-teman sekalian, seperti cinta gitu kan. Seperti cinta satu hal, satu bentuk, atau satu apa lagi. Pokoknya yang benar-benar membuat kita bahagia gitu teman-teman sekalian. Dalam video kali ini saya membawa tema tentang cinta. Saya membawa tema tentang cinta bukan berarti saya akan bercerita tentang percintaan antara kedua sosok manusia gitu loh. Akan tapi cinta kali ini akan saya arahkan kepada cinta ataupun rasa memiliki kita kepada perusahaan teman-teman sekalian. Karena ya memang seperti demikian kan saya sampaikan sebelum-sebelumnya gitu. Saya di sini membuat video untuk memotivasi teman-teman sekalian agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih sukses dalam karir dan dalam kehidupan. Jadi kembali lagi tentang tema cinta teman-teman sekalian gitu loh. Coba kita pikir ulang lagi. Kita review lagi kenangan kita pertama kali kita mendapat pekerjaan gitu. Bagaimana rasa bahagianya gitu kan.
Kan hampir sama rasanya ketika kita mendapatkan kekasih pujaan kita gitu teman-teman sekalian. Tapi yang saya disayangkan teman-teman sekalian, sangat sekali disayang-sayangkan, seiring berjalannya waktu, kita semua merasakan di dalam perusahaan tersebut merasa jenuh gitu. Bahkan merasa tertekan gitu kan. Banyak hal yang membuat kita merasa tertekan gitu. Yang pastinya kita mungkin salah satunya merasa diri kita tertekan itu hak-hak kita tidak terpenuhi gitu teman-teman sekalian gitu kan. Jadi selain berumah tangga demikian teman-teman sekalian gitu. Ketika melamar ya rasa cinta itu benar-benar membara gitu kan. Akan tapi begitu setelah menikah, sebulan menikah, 2 bulan menikah, sampai 6 bulan menikah, di saat itu ego kita pun mulai muncul gitu. Kita merasa diri kita berhak gitu. Kita merasa diri kita memiliki hak-hak yang harus dipenuhi gitu loh. Akan tapi sangat disayangkan teman-teman sekalian, sangat sekali disayangkan, kita lupa gitu loh. Kita terfokus ke hak kita gitu. Kita lupa dengan hak pasangan kita. Jadi menurut saya hal demikianlah yang membuat perpecahan dalam rumah tangga, atau yang pastinya dalam hal ini, dalam tema kali ini, dalam video kali ini, hal demikian. Karena kita merasa hak kita belum terpenuhi, hal tersebut yang membuat ya perasaan kita itu menjadi hambar lah istilahnya gitu kan di dalam perusahaan. Menjadi pudar gitu. Kembali lagi saya ingatkan gitu loh. Kita mungkin di saat itu merasa hanya kita yang memiliki hak gitu. Akan tapi perusahaan kita, apakah mereka tidak memiliki hak juga gitu teman-teman sekalian? Ya kalau dibawa ke ego kita masing-masing mungkin kita semua ya para karyawan gitu kan, terlebih para buruh gitu kan. Ya si perusahaan kan sudah memiliki hasil yang cukup besar gitu. Kenapa tidak membagi-bagi kepada karyawannya gitu kan? Anggaplah yang teman-teman opini kan ataupun teman-teman pendapat teman-teman itu benar gitu kan. Seperti saya katakan tadi, apakah perusahaan tidak memiliki hak-haknya juga? Apakah tahu kita beban perusahaan itu seperti apa gitu teman-teman sekalian? Kan kita tidak tahu gitu. Terlebih terkhususnya di sini saya mohon maaf, saya hanya sekedar saran gitu loh. Karena berhubung saat ini kita berbicara tentang cinta gitu. Saya saran mungkin ya tidak tiap tahun gitu. Cukup 1 tahun saja atau 2 tahun. Syukur-syukur, alhamdulillah bisa 3 tahun gitu kan. Kita biasanya setiap tahun kan meminta kenaikan gaji kan. Di sini saya sarankan kepada teman-teman sekalian. Ketika tahun depan begitu ada, biasanya di hari buruh kita meminta kenaikan gaji gitu kan. Di hari buruh tersebut kita arahkan gitu. Kita arahkan demo kita menjadi tujuan kita bukan untuk meminta salah satunya ya kenaikan gaji gitu loh. Karena saya tahu pasti setiap demo buruh itu memang ada banyak ya, tuntutan lainnya gitu. Tapi yang pastinya yang saya rasakan juga gitu kan. Dari semua tuntutan itu yang paling prioritas di dalam diri kita masing-masing yang pastinya kita menuntut kenaikan gaji gitu kan teman-teman sekalian. Jadi di momen hari buruh tersebut saya sarankan kita arahkan gitu. Kita hapus permintaan kenaikan gaji, tapi kita ganti gitu. Kita ganti
meminta perusahaan membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Kenapa saya berbicara demikian, teman-teman sekalian? Mohon maaf sekali lagi. Anggap ketika perusahaan menaikkan gaji kita gitu loh. Apakah ada gitu terbesit di dalam hati kita itu memberi sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang tidak mampu? Jangankan orang-orang tidak mampu, jangankan tetangga gitu, saudara kandung kita sendiri gitu yang belum bekerja. Apakah mampu kita memberikan sebagian gaji kita gitu, teman-teman sekalian? Ya mungkin sebagian teman-teman sekalian dengan sigap mengatakan mampu gitu. Mampunya berapa lama, teman-teman sekalian? Oleh sebab itu, di sini di momen yang berbahagia ini, saya hanya ingin sedikit menyampaikan, meminta rasa cinta teman-teman sekalian. Cinta tersebut diberikan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang belum bekerja, teman-teman sekalian. Jadi pada waktu demo tersebut sudah kita berlapang dada, kita tidak meminta kenaikan gaji, akan tapi diganti dengan syarat membuka lapangan pekerja sebesar-besarnya. Yang pastinya dengan demikian akan mengurangi jumlah beban setiap keluarga di Indonesia ini, teman-teman sekalian. Yang terkhususnya di keluarga kita gitu kan. Saya yakin di semua keluarga, para karyawan perusahaan pasti memiliki keluarga yang belum bekerja. Jadi itu sih permintaan saya, teman-teman sekalian. Jika kita mampu saja setahun, 2 tahun, 3 tahun, bayangkan berapa banyak jumlah teman-teman kita yang tidak bekerja, yang dulunya tidak bekerja, akhirnya bekerja. Yang dulunya tidak berani menikah, akhirnya menikah. Sebab apa? Sebab permintaan kita, sebab kelapangan dada kita tidak meminta kenaikan gaji, akan tapi diarahkan kepada memberikan pekerjaan kepada saudara-saudara kita. Kan bagi saya itulah cinta sebenarnya. Cinta itu adalah rela berkorban. Indah nggak, teman-teman? Oh, indah lah pasti. Jadi kembali lagi lah kepada pembahasan kita tentang cinta, teman-teman sekalian, di dalam perusahaan gitu loh. Kenapa kita yang dulunya bersemangat bekerja, tiba-tiba seiring berjalannya waktu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun mulai jenuh, dan akhirnya pun ya mungkin ingin rasanya itu berpisah gitu kan dari kamu. Ya kamu, bukan kamu sih, kamu yang itu. Kalau kamu tetap di hatiku. Cie. Jadi lupa saya. Jadi kalau bisa dalam perusahaan tersebut ketika kita ya ada perasaan jenuh ataupun pudar gitu kan, selayaknya lah kita pupuk kembali rasa cinta kita kepada perusahaan kita gitu loh. Kalau bisa ya kita komunikasi lagi gitu ke perusahaan. Perusahaan kan ada pihak yang mewakilinya gitu loh. Ya kita sharing keluh kesah kita gitu kan. Insya Allah lah perusahaan itu paham. Jika tidak paham kan yang namanya negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, negara hukum gitu kan. Ya bisa lah kita sampaikan ke negara kita gitu. Jika hak-hak kita dikangkangi oleh perusahaan gitu. Akan tapi saya rasa tidak ada yang namanya perusahaan itu ingin perusahaannya menjadi perusahaan yang mundur gitu. Perusahaan yang tidak berkembang dikarenakan dikarenakan karyawannya itu saling bertengkar gitu. Jadi bagi saya jika ada perpecahan ataupun ada rasa ingin hak-hak kita terpenuhi gitu loh, ya kita diskusikan saja gitu teman-teman sekalian.
Jangan sampai cinta yang dulu benar-benar indah gitu kita rasakan menjadi sembilu gitu kan. Menjadi sembilu. Menjadi luka yang sangat menyayat hati. Terlebih-lebih ya terjadi perpisahan gitu. Jangan sampai lah teman-teman sekalian. Jadi ya supaya tidak memperpanjang waktu, itu sajalah yang saya harapkan gitu loh. Terakhir saya ulangi lagi, ketika kita merasa jenuh, ingat kembali momen-momen pertama kali kita merasa bahagia ketika kita mendapat pekerjaan. Dan juga yang kedua, yang terakhir, yang saya harapkan, kita memberikan sedikit cinta kita kepada teman-teman kita yang belum bekerja. Insya Allah memang kalau perusahaannya itu benar-benar peduli kepada negaranya, saran kita tersebut akan dikabulkan gitu. Jadi itu sajalah teman-teman sekalian. Pertahankan cinta seperti cintaku kepadamu. Iya kamu. Jangan lupa makan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.